Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza dengan NIM 250400082. Satu, perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yaitu pada karakteristik ukuran partikel, larutan itu kurang dari 1 nm. Koloid itu kurang 1 sampai 100 nm dan suspensi lebih dari 100 nm. Karakteristik fasenya, larutan itu homogen membentuk satu fase, koloid juga homogen membentuk dua fase, dan suspensi heterogen membentuk dua fase. Pada penyaringan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring. Kestabilannya yaitu kalau larutan sangat stabil, koloid juga stabil, dan suspensi tidak stabil tapi mengendap. Efek Tyndallnya yaitu larutan tidak ada, koloid ada, mengambilkan cahaya, suspensi ada. Contohnya dari larutan itu yaitu air gula dan air laut. Contoh dari koloid yaitu susu, santan, asap. Contoh dari suspensi yaitu air sungai. Selanjutnya, cara pembuatan koloid. Koloid berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi, maka pembuatannya ada dua arah. Yang pertama, cara kondensasi, mengubah partikel kecil larutan menjadi partikel koloid. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang dengan menghasilkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Yang kedua, cara dispersi, yaitu memecah partikel besar suspensi menjadi partikel koloid. Contohnya yaitu pembuatan sol emas dengan busur bending atau menghaluskan zat padat dengan cara mekanik, lalu dicampur medium pendispersi. Sifat koloid dan contohnya. Yang pertama, efek Tyndall. Gamburan cahaya oleh partikel koloid. Sinar tampak bercak jika melewati koloid. Contohnya yaitu sinar lampu di ruangan berdebu. Yang kedua, gerak Brown, yaitu gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan dengan molekul medium. Contohnya yaitu suspensi lateks atau sol belerang. Yang ketiga, koagulasi, yaitu partikel koloid menggumpal menjadi mengendap. Contohnya yaitu pengendapan koloid tanah liat dengan elektrolit. Yang keempat yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah partikel koloid dapat menggerakkan elektroda karena menuju ke dalamnya. Contohnya yaitu pengendapan debu dengan elektrostatik. Yang kelima yaitu adsorpsi. Adsorpsi yaitu partikel koloid menyerap ion atau molekul pada permukaannya. Contohnya yaitu koloid tanah liat menyerap ion mineral. Alur kerja percobaan koloid. A. Metode kondensasi. Dimasukkan 10 ml aquades ke dalam gelas kimia kecil, lalu ditambahkan FeCl3 0,1 m tetes demi tetes sambil diaduk, lalu ditambahkan NaOH 0,1 m tetes demi tetes hingga terbentuk larutan coklat kemerahan. Lalu disimpan sol untuk diuji selanjutnya. B. Pembuatan koloid dengan metode dispersi. Dicampurkan 1 sendok teh amilum dengan 10 ml air, diaduk dan disaring, dinamai fitrat A. Digerus amilum hingga halus, dicampurkan 10 ml air, lalu diaduk dan disaring, dinamai dengan fitrat B. Ditambahkan 2 tetes larutan iodin ke masing-masing filtrat, diamati perubahan warnanya. C. Pembuatan stabilitas emulsi. Dimasukkan 2 ml minyak dan 4 ml air ke tabung reaksi, dikocok. Waktu pemisahan dicatat. Ditambahkan 2 ml larutan sabun, dikocok dan diamati stabilan emulsi selama 10 menit. Disiapkan efek Tyndall. Disiapkan 4 tabung berisi aquades, larutan FeCl3, sol FeOH3, dan filtrat amilum. Disorotkan senter di ruang agak gelap dan diamati berkas cahayanya. Koagulasi oleh elektrolit. Dimasukkan ke dalam masing-masing 2 ml koagulasi oleh elektrolit. Dimasukkan masing-masing 2 ml sol FeOH ke 3 tabung, lalu ditambahkan 1 ml NaCl, CaCl, dan aquades sebagai kontrol. Dicatat waktu munculnya gelembung. F. Adsorpsi. Dilarutkan gula merah dalam 5 ml air tabung A, tambahkan karbon aktif ke tabung B. Dipanaskan ringan air panas dan disaring. Dibandingkan warna filtrat dengan larutan awal. 5. Laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu secara matematis untuk reaksi A ke B dirumuskan sebagai berikut. Contohnya yaitu perkaratat besi di daerah pantai yang terjadi lebih cepat dibandingkan di daerah kering. 6. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel, sehingga peluang tumbukan efektif meningkat. 2. Luas permukaan. Semakin halus ukuran zat padat, semakin luas bidang sentuh untuk bereaksi. Contohnya gula halus lebih cepat larut daripada gula batu. 3. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik partikel, sehingga tumbukan lebih sering dan bertenaga. 4. Katalis, yaitu zat yang mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. 5. Alur kerja percobaan kinetik kimia. A. Pengaruh luas 7. Alur kerja percobaan kinetik kimia. A. Pengaruh luas permukaan bereaksi padatan. Disiapkan 2 reaksi dan disiapkan 2 tabung reaksi dan diberi label A kering dan B serbuk. Dimasukkan masing-masing 5 ml cuka ke dalam tabung A dan B. Tabung A dimasukkan 0,5 gram CaCO3 dan bentuk keping.
dimulai stopwatch dan dicatat waktu hingga reaksi melambat jelas. Tabung B dimasukkan 0,5 gram CaCO3 yang telah digulus halus. Lalu dicatat waktu reaksi dengan kriteria yang sama, lalu dibandingkan waktu reaksi antara tabung A dan tabung B. B. Pengaruh konsentrasi per reaksi. Yang pertama, dibuat tanda silang X pada kertas putih dan diletakkan tabung reaksi di atasnya. Disiapkan 3 campuran Na2S2 dan O3. Disiapkan 3 campuran Na2S2O3 dengan total volume 5 mili. C1 yaitu 5 mili NaS2O3, C2 3 mili NaS2O3 dan 5 mili C1 5 mili Na2S2O3, C2 3 mili Na2S2O3 plus 2 mili air, dan C3 1 mili Na2S2O3 tambah 4 mili air. Lalu setiap campuran ditambahkan 1 mili HCl 1,0 molar, diaduk cepat dan dimulai stopwatch. Dicatat waktu hingga tanda silang tidak terlihat dari atas. C. Pengaruh suhu. Dipilih campuran misalnya C2 dilakukan reaksi pada suhu kamar. Dicatat waktunya hingga tanda silang. Dipanaskan larutan Na2S2O3 dalam water bag plus minus 50 derajat Celcius selama kurang lebih 2 menit. Dilakukan reaksi kembali dengan HCl pada suhu tersebut. Lalu dicatat waktu dan dibandingkan hasilnya. D. Pengaruh katalis. Dimasukkan 3 mili H2O2 3% ke dalam tabung reaksi tanpa katalis. Diamati dimasukkan 3 mili H2O3 3% ke tabung lain, ditambahkan katalis ragi atau MnO2 atau Kl. Dicatat waktunya dan dicatat intensitas pembentukan gas O2. Diamati apakah katalis mengalami perubahan setelah reaksi selesai. Penentuan orde per reaksi sederhana. Seri 1, orde terhadap Na2S2O3. HCl konstan. Disiapkan 4 campuran Na2S2O3 plus air dengan total volume 5 mili. S1 yaitu 5 mili Na2S2O3, S2 yaitu 4 mili Na2S2O3 plus 1 mili air, S3 3 mili Na2S2O3 plus 2 mili air, S4 yaitu 2 mili Na2S2O3 plus 3 mili air. Ditambahkan 1 mili HCl 1,0 molar ke masing-masing campuran. Dicatat waktu hingga tanda silang tak terlihat, lalu dihitung laju relatif sebagai 1/T. Seri 2 yaitu orde terhadap HCl Na2S2O3 konstan. Dimasukkan 5 mili Na2S2O3 ke dalam 4 tabung reaksi. Ditambahkan larutan HCl plus air dengan total volume 1 mili. Ditambahkan larutan HCl air dengan total volume 1 mili. H1 1 mili HCl, H2 0,75 mili HCl plus 0,25 air, H3 0,50 mili HCl plus 0,50 mili air, H4 0,25 mili HCl plus 0,75 mili air, dan dicatat waktu reaksi dan dihitung laju relatif 1/T.